Oke, baik. Selamat sore. Selamat datang di Ngopi Sore di kali ini, edisi sore ini, dan semoga teman-teman semuanya sehat dan bahagia, terus optimis dalam apapun yang dikerjakan, tetap jaga jarak, jaga kebersihan, dan juga jaga kesehatan tentunya. Nah, edisi Ngopi Sore kali ini kita ngobrol pintar sore ya. Teman-teman silakan bisa menyediakan kopi atau yang lagi minum, lagi ngejus sore atau lagi ngeteh. Kita ngobrol sore ya. Ngobrol kali ini obrolan santai yang penuh inspirasi karena saya akan ditemani oleh dua ibu rumah tangga yang hebat saat ini. Jadi semua wanita itu bisa punya kesempatan untuk berhasil dan juga sukses. Tentunya dengan cara yang berbeda. Kalau kita komunitas kita benar, teman kita benar, ya semuanya itu akan mendukung kesuksesan kita tentunya. Nah, edisi sore ini juga teman-teman akan saya hadirkan ya dua ibu rumah tangga yang saat ini sudah sukses dengan penghasilan 10 juta per bulannya dengan posisi karir yang sangat bergengsi tentunya. Nah, jadi kabar gembira nih buat teman-teman yang ibu-ibu rumah tangga atau wanita-wanita yang saat ini mendambakan kehidupan yang bebas finansial ya, bebas keuangan dan juga bebas waktu, bisa liburan kemana aja tanpa harus menunggu libur dari kantor, cuti, atau mungkin harus nunggu THR dulu. Teman-teman juga bisa menikmati waktu-waktu libur ya, anytime, kapan aja teman-teman suka dan traveling di sini juga bebas teman-teman dapatkan ya, fasilitasnya sudah disediakan oleh perusahaan. Nah, 2 ibu rumah tangga ini akan saya, panggilkan dan ini live langsung mereka dari Tangerang ya. Dari kafe mereka juga sedang ngopi dan juga menikmati makan jajanan sore ya. Dan kali ini saya langsung panggilkan saja ya. Ada Ibu Hilda dan juga Ibu Nasrawati. Selamat sore Bu Hilda dan Bu Nasrawati. Halo. Halo. Iya, halo Bu Esther, selamat sore. Ya, apa kabar nih Bu Hilda dan juga Bu Nasrawati ya. Jadi ini teman-teman bintang tamu kita. Bu Hilda mohon maaf mungkin handphonenya agak digeser ke sebelah kanan dikit ya biar Bu Nasrawatinya kelihatan nih bukan. Nah, oke. Keren banget nih lagi di kafe mana ini? Santai santai. Kafe santai ya, kita ngobrol Wah, ini kita santai. Jadi iya lagi nih apa? Bu, lagi ngopi bareng sama Mantap. upline saya nih Bu Esther. Luar Mantap, biasa ya, mantap. upline Jadi yang melengkap penting ya, saudara yang penting sendiri. tetap ini ya, jaga jarak, pakai masker ya. Kalau kayak gini mah udah nggak perlu jaga jarak lagi. Iya, Yang penting steril. amin Oke, pasti. baik. Gimana nih yang namanya kehidupan ya selama pandemi ini 3 bulan ini tentunya masa yang tidak mudah bagi kita untuk dijalani. Bagaimana pengalamannya Bu Nah, Hilda, Bu saya dulu, Nasrawati? mungkin saya dulu ya. Iya, mungkin kenalan dulu kali ya. Iya, Oh ya, sore ini saya akan menyapa teman-teman yang menyaksikan live streaming kami lewat channel sukses. Selamat sore teman-teman. Sore. Sama-sama sore ini kita akan menyimak lewat kopi sore bagaimana peluang-peluang bisnis yang teman-teman bisa dapatkan lewat bisnis kami di 3i Network. Tentunya teman-teman akan diperlengkapi dengan bergabung itu dan seperti apa sih cara-cara atau langkah-langkah apa sih yang kita harus tempuh untuk meraih suatu kesuksesan. Karena buat saya pribadi, kesuksesan itu tidak bisa kita raih dengan sendirinya tanpa kita perjuangkan ya, guys. Betul Itu untuk sekali. saya. Jadi untuk pandemi ini saya sendiri tidak terlalu merasa terpengaruh ya, karena bisnis saya itu saya katakan bisnis saya simple, dapat saya kerjakan di mana aja,
justru lewat pandemi ini saya katakan bahwa saya semakin boleh dikata saya semakin tereksplor dalam menjalankan bisnis saya, karena dengan waktu di rumah boleh dikata 24 jam di rumah terus nggak kemana-mana, ide-ide kreatif tuh lebih banyak lagi Bu Esther. Wow, Kira-kira seperti itu. mantap. Jadi selama di rumah ya tetap work from home ya, produktivitas di Oh rumah iya. sebagai ibu rumah tangga, pebisnis, ya tetap bisa melakukan semuanya. Nah, bagaimana nih dengan Bu Nasrawati nih? Oh iya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Nasrawati, saya dari Jakarta. Nah, seperti pertanyaan Ibu Esther, pandemi ya, selama pandemi ya, karena saya memang seorang ibu rumah tangga tulen sih ya, Bu Esther. Jadi pandemi sama hari-hari saya sebelumnya sama aja di rumah sebagai ibu rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak, ya kan, antar jemput anak. Tapi ya puji Tuhannya karena kenal Tria ini, kenal bisnis CHR ini, puji Tuhan saya bisa yang tadinya berpenghasilan hanya dari suami, ya kan? Nah, puji Tuhan kenal Tria bisa berpenghasilan walau pandemi seperti ini banyak orang PHK segala macam, banyak orang ngeluh tentang penghasilan, tapi ya puji Tuhan dengan Triai ya bisa berpenghasilan ibu rumah tangga juga. Berarti Bu Nasrawati gajinya double dong ya, dari suami dan juga dari bisnis yang dikerjakan. Amin 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 Bu Esther. Lo bukan tapi kan masalah kalau amin ya, dari iya apa suami enggak? kan oh ya banget. Jadi gini. Iya banget jadi, ya. bedanya dulu misalnya nih Bu Esther saya mau beli apa kan mau nggak mau kan laporan dulu ke suami kan, oh ya mau beli ini. Nah sekarang karena punya penghasilan sendiri ya udah beli aja itu sih enaknya. Iya, seperti itu ya Bu Esther. Ya mungkin karena kita sudah ada di kebebasan finansial ya. Jadi kita mau apa aja ibarat kata tanda kutip positif ya, mau apa ajanya itu kita udah lebih bebas dalam mengelola keuangan kita. Nah, kalau dulu waktu kita masih zaman kerja kantoran ya gaji kita kan udah ditaker nih per satu bulannya sekian. Jadi rada wanti-wanti dalam ngeluarin duit kita itu ya. Nah, kalau sekarang ini kan selama kita tetap ada di rule 3I ini, dalam arti kita tetap berproses untuk satu kesuksesan, income kita juga mengikuti akan kita punya kerja keras. Nah, jadi untuk finansial itu enggak terlalu untuk keuangan itu udah nggak terlalu susah ya. Buktinya sore-sore ini kita udah nyantai bareng, kopi bareng, nyalon bareng. Kalau dulu aduh susah banget Bu Esther. Dulu ya kalau mau dibilang ya Bu Nas ya, kita mau kemana-mana itu susah banget ya mikir, aduh uang belanja buat ini, pos-posnya kan udah ada ya Bu Nas ya. Nah kalau sekarang puji Tuhan banget, Kak nyalon ke sini. Asik. Oke. Yuk makin jadi nggak terlalu kata orang ikat pinggang ya. Kalau zaman waktu aku kecil kan mamaku bilang, kalau duit itu jangan diambur-amburin, ikat pinggang kita biar bisa cukup bulan depan. Oh, aku baru ngerti ikat pinggang itu maksudnya diiritin seperti itu ya, Bu Esther ya. Ya, tapi puji Tuhan lewat 3I ini kita memang benar-benar boleh saya katakan kebebasan finansial itu bisa menjadi bagian kita tatkala kita mau berproses dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Seperti itu Bu Esther. Luar biasa dan ya. saya rasa ibu-ibu di luar sana kalau asal tahu aja ya. Asal tahu sistem kita ini sebenarnya mereka pun bisa meraih peluang-peluang yang sama seperti kita ya. Bu Esther ya, saya rasa seperti itu ya. Ya, baik Bu Hilda, Bu Nasrawati. Jadi
semua wanita itu memang kepengen ya bebas dalam tanda kutip, mau ini mau itu ada aja, mau beli Heeh, ini mau beli itu heeh. ada aja gitu. Nah, artinya, semua orang kepengen bebas, tapi tidak semuanya bisa bebas, ada yang seperti tetap kayak burung dalam sangkar juga. Nah, jadi intinya wanita itu harus mandiri supaya, tetap kita menghargai suami sebagai kepala rumah tangga, tapi kalau kita masih bisa berkarya, kalau kita masih bisa selain kita mengerjakan tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga dan kita masih bisa berbuat lebih, masih ada selangkah, 2 langkah lagi ke kiri dan ke kanan, kenapa enggak gitu ya. Dan Iya, menurut betul betul. pandangannya Bu Hilda, Bu, Nasrawati, kenapa sih wanita harus mandiri? Saya dulu ya, Ya, boleh? Ya, kalau saya pribadi, kenapa harus wanita mandiri? Pertama ya kebanggaan sendiri juga ya. Terus kedua, eh, banyaklah di luar sana yang kita lihat ya. Kita kembali lagi ke tiga kepastian itu. Contoh, banyak kita lihat eh, orang yang kita lihat sehat segala macam, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Sedangkan istrinya nggak punya pegangan sama sekali, ya kan? Nah, itu salah satu pentingnya kita juga wanita harus berpenghasilan, ya kan? Harus bisnis. Terus kedua, ya otomatis jika kita berbisnis, jika kita sebagai wanita cerdas juga melihat peluang, otomatis kan kita membantu keuangan keluarga, ya kan. Terus ketiga ya seperti tadi saya bilang, kebebasan waktu, ibaratnya kebanggaan kita sendiri sebagai wanita, ya kan, ya mungkin kita bisa berbagi kepada keluarga, kepada orang tua. Terus ya apalagi kita ibu-ibu nih ya, identik banget dengan namanya ngemol, ya enggak, ngemol. Nah, ya. ngemol ini kan ya apalagi ya, contoh saya dulu ngemolnya ya Butuh duit ya. butuh duit pastinya, dan kita minta dulu sama suami ya kan, laporan dulu gini-gini. Nah, kalau kita udah punya penghasilan sendiri, kayaknya enjoy aja gitu, kita mau beli apa juga enjoy aja, ya kan gitu Bu Esther. Seperti itu sih. Luar Ya, biasa. baik. Kalau dari, Bu Hildanya gimana nih, kenapa sih harus mandiri? Oh iya, thank you Weser. Kalau saya sendiri ya, dari dulu memang saya tipe orang yang mandiri. Saya tuh saya nggak terlalu suka yang namanya kemanjaan ya, kata orang, apa ya, manja dalam arti, apa-apa ngandalin suami, apa-apa ngandalin suami. Jadi saya lihat kalau ibu-ibu, tanda kutip, mungkin satu dua ibu-ibu aja yang mungkin punya, mungkin mungkin ada ibu-ibu yang merasa, "Ah, nanti aja deh papa pulang," atau apa. Sampai ada cerita saya loh, Kanas. Ada temenku, kebiasaan dibeliin BH sama suaminya nih, ya Bu Esther. Kebiasaan apa-apa dibeliin sama suaminya, karena dia nggak mandiri ya, Bu Esther ya. Bayar listrik ya suami, apa-apa bayar suami. Suatu hari dia mau beli BH aja nitip suami, suaminya tuh lupa Bu Esther ya. Sampai suaminya ke toko BH, nanyanya gini, "Ada BH nomor sekian?" Kan lucu, lucu ya, Wah, kenapa? Ibu ini nggak ini mandiri. sepertinya kita nih area wanita doang ya yang cowok-cowok nonton Iya, ini area harap maklum ya wanita. karena ini obrolan wanita. Ya, Iya, silakan lanjut ini lanjut. saya sedikit saya menyentil, wanita-wanita di luar sana tuh yang apa ya, mau dibilang tuh terlalu mengasihani diri sendiri gitu loh, tidak mau mandiri. Heeh. Kalau saya orangnya memang, mandiri, ibarat kata tuh, apa aja yang selama saya bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Nah, terus untuk menyangkut untuk bisnis ini, waktu itu saya ditawarin temenku lewat Facebook untuk peluang ini, awalnya itu saya kan bingung, ini apa sih? Ah, tapi temanku ini lumayan gigih, besoknya dia tawarin lagi, saya coba pelajari di esok harinya itu. Nah, saat saya pelajarin, saya langsung ambil keputusan untuk join. Nah,
Saat join, saya mulai jalankan bisnisnya. Di bulan depan, saya lihat hasilnya. Wah, ini kalau saya nggak kerjakan bisnisnya, sayang banget. Akhirnya, saya kerjakan bisnisnya, saya tunjukkan pada suami saya, walaupun saya udah kerja kantoran, punya penghasilan di kantor, saya bisa mendapatkan income tambahan dari bisnis ini. Jadi saya boleh katakan bahwa saya bisa berdiri di atas kaki sendiri, dalam arti tidak menyepelekan penghasilan suami, tidak, karena bagaimanapun suami itu adalah kepala rumah tangga yang kita submit hormat sama dia ya. Tapi dari segi keuangan, saya udah bisa sejajarkan lah penghasilan saya dengan suami saya. Seperti itu Bu Esther. Jadi kalau mau Dahsyat. ngapa-ngapain itu, ya kalau mau ngapa-ngapain, lebih ini deh, maksudnya lebih enjoy. Aku mau renov ini deh, terserah yuk kata dia. Hebat, hebat. Gitu. Jadi Jadi ini mungkin iya, ini adalah wanita-wanita yang bebas untuk berkarya ya, karena tentunya kalau kita mungkin lebih punya heeh, nilai tersendiri ya di mata suami dan juga keluarga kalau kita punya iya penghasilan yang benar. lebih, bisa ngasih juga lebih ke keluarga, kita juga bisa berbuat hal positif dalam rumah, kita mau benahi rumah, mau tambah ini, mau tambah itu kan kita nggak Heeh, benar benar Bu. menyusahkan keuangan suami juga, nggak terkuras. Jadi mungkin Betul. saya rasa kapan-kapan kita juga bisa menghadirkan suami-suami nih bagaimana tanggapan mereka tentang istri-istri yang berbisnis ya. Ya pasti mereka Nah, dalam kedalaman hati pasti bangga juga dong istrinya punya bisnis, sudah mandiri ya. betul. Apa-apa ya setidaknya kita harus semandiri mungkin, jangan sampai kayak yang Kak Hilda tadi ceritakan, ya untuk beli kebutuhan pribadi aja harus suami yang beliin itu kan ya Hmm. harus benar-benar harus mandiri sekali. Nah, baik, sebelum kita masuk ke bisnis ya, mungkin teman-teman yang masih diajak untuk ngopi bareng juga bingung nih, apa sih mereka ngerjain bisnis apa sih? Mereka kenapa sih kok Heeh, ngomong benar. wanita mandiri? Sebetulnya ada satu lelucon yang saya baca di Facebook juga kemarin ya. Lagi viral Bu Hilda dan Bu Nasrawati, Heeh, bahwa wanita itu tidak semuanya harus mandiri sih. Dia bisa BNI, dia bisa BCA, dia juga bisa BRI. heeh. Paham nggak? BCA aja deh. Maksudnya tuh BCA Jadi apa dia nggak tuh? harus mandiri, tapi harus juga bisa punya rekening maksudnya di Maksudnya BNI, punya Oh, rekening di BNI. Jadi banyak rekening ya, banyak pos ya, banyak ya seperti itu. basket. Iya, benar. Nah, Nah, itu oke baik. Ngomong-ngomong kita bicara ya wanita, kalau kita bicara posisi wanita banyak hal menarik yang bisa kita bahas. Nah, mungkin dari segi latar belakang tadi Kak Hila kan cerita bahwa latar belakangnya adalah karyawan. Nah, Bu Nasrawati seorang ibu rumah tangga. Bisa diceritakan nggak secara singkat, mungkin dari Bu Hilda dulu, apa nih oh iya. pernah kerja di mana, berapa lama, dan Oh, sebelum oh resign iya, dari heeh. pekerjaan. Oh, betul betul. Jadi latar belakang saya itu seorang ibu rumah latar belakang saya itu sebagai seorang karyawan ya. Karyawan saya bekerja 29 tahun loh Bu Esther. Wow, Iya, iya. Jadi saya sendiri sebagai seorang karyawan, saya bekerja 29 tahun. lama kali Kak. Lama banget iya, Kanas, lama 29 tahun banget. itu aduh. Tapi income-nya segitu-gitu aja Bu Esther. Saya juga baru sadar, waduh, kenapa bisa begini? Tapi ya itulah yang terjadi. 29 tahun buat saya itu bukan waktu yang singkat ya. Bukan waktu yang Ya, singkat menurut saya, tapi setelah saya lihat sekarang ini, setelah saya rewind ke belakang, kayaknya saya udah banyak buang waktu. Saya udah banyak buang waktu, Baru baik nyadar ya Kak. saya baru sadar saya udah banyak buang waktu, baik untuk rumah tangga dan untuk anak-anak, ya kebersamaan dengan anak-anak, itu saya udah buang waktu banget gitu loh. Terus penghasilan, saya juga udah buang waktu. Jadi kalau bisa mutar ke belakang nih ya Ibu Nas, kayaknya kenapa aku nggak kenal Tri Ai dari dulu gitu loh. Nyesel ya Kak. Nyesel banget. Kok 29 tahun itu kebuang aja, aduh sayang banget. Tapi ya kabar baiknya puji Tuhan saya belum terlambat loh Bu Esther kenal Tri Ai ya. yes. Itu. Jadi saya bersyukur banget
di tengah-tengah kebingungan saya, di tengah-tengah keletihan saya, kecapean saya kerja pergi pagi pulang malam, kebosanan saya pergi pagi pulang malam, terus di tengah keberdosaan rasa bersalah saya ninggalin anak nih ya. Tuhan tuh baik banget loh. Tuhan kasih peluang lewat bisnis Triai ini, Bu Nasra. Lewat salah satu temenku itu yang di Facebook. Nah, jadi saya benar-benar saya thank you sama dia, luar biasa. Lewat Ria ini saya benar-benar bisa melihat satu perubahan yang signifikan itu dalam diri aku, Bu Esther. Ya, luar biasa ya. Jadi dari perjalanan karir yang tidak, ya tentunya bekerja 29 tahun itu pasti mendambakan karir yang menanjak, gaji yang menanjak, tapi ternyata ya stuck di situ ya Kak Hilda ya. Dan akhirnya Stuck. menemukan sebuah solusi. Jadi mungkin teman-teman juga yang sedang bingung, lagi mau cari solusi untuk mendapatkan perubahan hidup yang lebih baik lagi, nanti simak terus ya, karena nanti Bu Hilda akan berbagi tips sukses. Nah, sekarang kita ke Bu Nasrawati nih, bagaimana nih latar belakangnya? Memang nggak pernah kerja sebagai karyawan gitu ya, nggak pernah ngalami yang namanya pergi pagi pulang malam ya? Oh iya, itu. Jadi dulu sih waktu masih gadis ya, itu kerja jadi karyawan. Tapi setelah nikah ya memang diharuskan berhenti ya kan. Nah, di saat sudah nikah itu ya udah paling ngurus rumah, biasalah nyuci gosok ya kan, masak, ngantar anak sekolah, jemput segala macamnya, seperti itu kegiatannya. Paling kalau misalnya ada kayak seperti arisan ibu-ibu ya kan, ikut seperti itu sih. Sebelumnya memang benar-benar ibu rumah tangga biasa, tapi luar biasa puji Tuhan kenal bisnis Triai ya. Saya bilang apa ya, agak-agak susah ngomongnya karena gini, kadang saya percaya nggak percaya. Oh ya, saya ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga biasa. Coba kalau saya kerja sebagai karyawan, lalu dengan penghasilan segini saat ini, saya mau perusahaan mana yang terima saya gitu kan? Seperti itu, Esther. Jadi benar-benar saya ibu rumah tangga tulen. Dahsyat ya. Dahsyat, luar biasa. Nah, teman-teman kita lihat ya, kontras banget ya. Seorang mantan karyawan yang 29 tahun dan ibu rumah tangga yang ya nggak pernah menikmati yang namanya pergi pagi pulang malam, tapi hanya full time bekerja di rumah. Ya mungkin latar belakang pendidikan juga mungkin yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Bu Nasrawati, latar apa pendidikan terakhir apa? Ya, saya pendidikan SMA, tapi sempat ibaratnya kayak kursus gitu 3 tahun. Dulu kan zamannya komputer kan, komputer seperti itu, sambil disambi dengan bahasa Inggris, sambil kerja juga waktu itu masih gadis. Ya setelah nikah ya udah berhenti total, nggak kerja sama sekali gitu. Dan waktu kerja juga nikmati sih, namanya berangkat pagi, pulang malam, apalagi di Jakarta kan mungkin kita pulang jam 3, jam 4, tapi tetap aja sampai rumah itu jam 7 malam, jam 8 malam karena macet. Terus ya gaji bisa dibilang baru 2 minggu udah habis lah. Iya. Iya, berarti teman-teman kita lihat ya bahwa kontras banget ya dengan latar belakang pendidikan ya pas-pasan lah, maksudnya ya nggak pas-pasan ya dengan pendidikan yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget lah. Tapi saat ini kalau Bu Nasrawati bisa punya karir ya, bisa dapat perjalanan dinas loh kemana-mana ya setiap bulannya, bahkan punya penghasilan 10 jutaan per bulan, itu sesuatu yang layak untuk diperjuangkan dengan tanpa harus punya skill yang hebat, nggak harus punya lulusan sarjana S1, S2, S3 dan sebagainya, tapi esteller. Ya, esteller. Jadinya berhasil juga. Nah, mungkin kalau dengan Bu Hilda sendiri, mungkin dengan latar belakang pendidikan yang mungkin pengalaman ya, saya pernah dengar kerja di perbankan juga, dan dengan
kalau misalkan dengan pengalaman kerja yang 29 tahun, kalau lamar kerja di perusahaan yang jauh lebih baik lagi pasti akan keterima karena biasanya kan perusahaan juga koleksi nih. Waduh, lihat dari CV-nya ya latar belakangnya kayaknya boleh nih ini orang kita masukkan. Nah, Iya, Bu Esther. tapi yang mau saya Benar, tonjolkan Bu adalah Esther. gini, Bu Hilda. Bu Hilda bekerja 29 tahun dan pergi pagi pulang malam, anak-anak ditinggal dan saat ini berproses bergabung di sebuah bisnis yaitu 3i Networks hanya dalam kurang lebih 3 tahun ya, kurang lebih 2 sampai 3 tahun sudah mencapai karir yang makanya beliau bela-belain resign dari kerjaannya dan saat ini sudah full heart menjalankan 3i. Pasti kalau bicara salary ya kalau nggak salary-nya di 3i lebih gede, nggak mungkin mau tinggalin pekerjaan yang dulu. Nah, mungkin kita dengar sendiri dari Bu Hilda gimana nih? Betul, betul. Iya, thank you Ibu Esther. Benar apa yang dikatakan oleh Bu Esther ya. Saya ceritakan dulu latar belakang saya. Saya sendiri adalah hanya tamatan SMA. Ya, tamatan SMA dengan pendidikan yang sangat minim buat saya. Tapi tahun 91 saat saya masuk, saat saya melamar di bank, ya mungkin masih rezeki ya. Waktu itu untuk SMA masih diterima Bu Esther. Jadi 91 itu kita SMA masih diterima, jadi saya bisa bekerja di satu bank swasta. Saya katakan tadi, pergi pagi pulang malam, kaki ketukar di kereta, mau jatuh nggak jatuh-jatuh karena di belakang kita padat ya. Terus saya kerja di satu bank itu, akhirnya suatu waktu saya ambil keputusan lagi untuk keluar. Saya masuk di ekspor tekstil tepatnya. Saya kerja dengan orang India. Saya kerja di situ ada 9 tahun. Saya kerja dengan orang India itu. Kalau secara income itu saya dapat cukup besar. Untuk 2018 April saya keluar. Sebelum saya keluar itu saya udah join di 3i itu 2017 Bu Esther. Tepatnya bulan Maret tanggal 27 saya join di 3i. Nah, sebenarnya yang membuat saya ingin buru-buru keluar itu dasarnya sebenarnya karena impian Bu Esther. Ya, karena impian saya. Sebagai moto saya, yaitu semua impian kita itu bisa terwujud jika kita memilih atau jika kita memiliki keberanian untuk menggapainya. Nah, jadi waktu saya dijelaskan mengenai peluang bisnis ini, impian saya mulai keluar. Wah, saya ini udah ngabisin waktu sekian tahun, Bu Esther. Anak-anak saya tinggalin, pergi pagi pulang malam, tapi penghasilan saya segitu-gitu aja. Akhirnya dengan dasar impian tadi, saya mulai kerjakan bisnisnya. Jadi waktu itu saya masih ngantor, Bu Esther. 2017 saya join, 2018 saya ambil keputusan untuk resign. Jadi saya bangun dulu bisnis saya 1 tahun itu. Nah, saat 1 tahun saya bangun, income saya udah melebihi dari penghasilan saya di kantor. Di situ saya ambil keputusan untuk keluar. Jadi sebenarnya bisnis ini simpel sekali. Buat ibu-ibu, teman-teman wanita di luar sana, kalau asal tahu strateginya aja deh. Asal tahu strateginya, saya yakin teman-teman yang lain juga pasti bisa. Dahsyat. Nah, kemudian iya, Bu Esther. Iya, Bu Hilda. Jadi luar biasa ya perjalanan ya. Kenapa saya sengaja angkat saya undang Bu Nasrawati dan Bu Hilda karena memang kalau kita lihat latar belakang ya mungkin pendidikan sih sama ya. Tapi kan itu yang penting. Yang penting itu adalah sekarang. Ya, siapa mereka sekarang ini yang mau saya tunjukkan bahwa seorang ibu rumah tangga, Bu Nasrawati aja bisa. Bu Hilda juga mantan karyawan yang bekerja bertahun-tahun kalau dibilang wah kayaknya kerja 29 tahun kayaknya punya duit udah setumpuk gitu loh. Tapi ternyata enggak juga karena duit yang didapat juga habis begitu aja gitu loh. Bahkan tadi Bu Hilda ngomong gajiannya tanggal berapa 2 minggu lagi udah makan Indomie lagi gitu loh. Nah, jadi
Iya, Iya, artinya tidak menjamin sehebat apapun pengalaman kita bekerja, profesi kita, atau mungkin betul. jabatan kita itu tidak menjamin. Saat inilah yang menentukan bahwa kita yang diperjuangkan orang itu adalah sebetulnya adalah sebuah kebebasan. Ya, punya Benar, kebebasan benar. waktu bersama dengan keluarga, punya kebebasan waktu Iya. dengan anak-anak, punya kebebasan waktu, ya punya duit ya gitu. Kalau misalkan kita Yes. diperhadapkan punya banyak waktu tapi nggak punya duit, mau nggak? Oh iya, ada sedikit heeh, Ya silakan Bu Hilda. betul betul, Bu Ester. Heeh. Sedikit lagi saya encourage teman-teman ya di luar sana. Kemarin kemarin tuh saya ada pengalaman dengan anak saya yang kecil ya. Ya, Anak saya yang kecil berapa 2 atau 3 minggu yang lalu itu kan saya harus bolak-balik rumah sakit nih Bu Ester. Saya ke MRI, saya harus EEG dia dan lain sebagainya karena dia ada sedikit sedikit mengalami, lonely karena biasa sekolah terus harus di rumah, mungkin seperti itu ya Bu Ester, ya, kelamaan di ya, rumah ya, jadi dia rasa lonely, jadi dia tuh kadang-kadang merasa kayak, tiba-tiba dia mau jatuh kayak gitu Bu Ester, kayak dia mau jatuh. hmm, Nah, jadi waktu-waktu itu saya gunakan untuk rangkul anak saya SMP kelas 1, sekarang naik kelas 2, saya pelukin anak saya, terus saya antar ke rumah sakit bolak-balik, saya ajak makan ke mana-mana. Tiba-tiba aku tuh nangis loh Bu Ester, nangisnya itu gini, "Thanks God banget ya, saya bisa kenal Tri Ai." Jujur, dari hati saya katakan, "Oh thanks God, saya kenal Tri Ai ini bukan secara kebetulan Bu Ester." ya, Karena saya nggak sampai, saat itu saya masih kerja, kayak 3 minggu kemarin saya masih kerja, gimana nasib anak saya, seperti itu ya. Karena jujur aja kita yang namanya manusia tidak pernah punya rasa cukup. Terus kita berusaha untuk dapat income dapat income dapat income, tapi kita lupa bahwa anak-anak kita butuh kita, keluarga kita butuh kita. Nah, jadi saya benar-benar saya bilang, "Oh Tuhan Tuhan baik buat saya, Tuhan persiapkan saya itu di 2017 untuk mengenal bisnis ini 1 tahun." Akhirnya saya ambil keputusan untuk resign dan saya bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan lewat Ria ini saya bisa ada di tengah-tengah anak-anak saya dalam keadaan mereka butuh saya, dalam keadaan, apa namanya, darurat kayak kemarin saya bisa bersama-sama dengan mereka. Jadi saya saya mau encourage teman-teman di luar sana, ayo simak, baca, terima peluang yang, dibagikan mungkin oleh teman-teman atau lewat mungkin apa yang kami, ceritakan pada sore ini mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman di sana yang, mungkin udah sekian lama kerja, terus udah pengen banget keluar karena, ada anak-anak yang butuh perhatian kita, seperti itu ya Bu Ester ya. ya, baik Bu Hilda. Jadi ini memang PR ya buat semua ibu-ibu rumah tangga yang sudah punya anak Iya, ya. Kalau masih bekerja itu eh, ketika kita kayaknya di masa pandemi ini banyak yang sepertinya mendapatkan kembali nilai yang tidak pernah mereka dapatkan selama ini, waktu-waktu berharga dengan anak, dengan suami, dengan keluarga. Mungkin selama ini sebelum pandemi kan banyak di luar bekerja gitu kan, menghabiskan waktu pergi pagi pulang malam sehingga anak-anak kita pun Nggak nggak bisa ter-cover dengan baik, tapi justru di masa pandemi ini kita iya, tenang di benar. rumah ya, banyak hal berharga yang bisa kita dapatkan dan bukan hanya itu doang ya, mungkin dalam segi keuangan pun ya udah ter-cover semua. Jadi kita udah home sweet home, udah kayak, ya udah kita udah menebus Iya, kembali apa yang hilang selama ini dari hidup kita. Nah, jadi, kalau betul misalnya kita betul. bicara tentang menemukan kembali apa yang selama ini hilang dari semua keluarga, ya sebuah keluarga yaitu sebuah kebebasan waktu dan juga kebebasan finansial. Artinya gini, banyak orang menukarkan waktunya dengan duit ya, duitnya banyak tapi nggak punya waktu dengan keluarga, Betul. benar nggak? Sehebat-hebatnya mungkin punya perusahaan, punya bisnis yang besar di mana-mana, tapi waktu dan keluarga itu nggak ada sama sekali. Jadi buat punya duit banyak dan waktu nggak ada dengan keluarga. Tapi ada juga sebaliknya Bu Hilda, Bu Nasrawati.
orang banyak waktu tapi nggak punya duit. Iya. Nah itu Dua-duanya parah. sangat menderita gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita punya kebebasan dua-duanya, kenapa enggak? Nah bagaimana dengan pengalaman Bu Nasrawati Yes. selama join di 3i Networks dan dampak 3i ini dalam kehidupan Bu Nasrawati secara pribadi dan keluarga dalam arti punya sebuah kebebasan. Ya, terima kasih Bu Esther. Jadi dampaknya sangat saya rasakan, dampaknya juga dirasakan sama keluarga ya Bu Esther ya. Ya pertama kalau memang saya dari awal kan memang saya sudah bilang saya ibu rumah tangga biasa. Kalau Kak Hilda kan memang karyawan sebelumnya ya. Yang namanya kebebasan waktu saya alami, tapi kadang namanya kebebasan uang seperti tadi dikatakan banyak uang tapi nggak punya kebebasan waktu ya kayaknya menyebabkan ya kan juga gimana caranya dua-duanya ya puji Tuhan dengan AI ya kan saya ngalaminnya puji Tuhan kita harus bersyukur ya kan seperti tadi saya bilang. Ya kalau saya pikir-pikir, saya ibu rumah tangga dengan hanya pendidikan minim, ya kan. Contoh saya mau ngelamar di perusahaan manapun, ya saya bilang, ya mungkin keajaiban banget kalau ada perusahaan yang mau terima saya kerja, lalu ngegaji saya di atas 3 kali UMR ya. Ya kan? Iya, betul. Mustahil ya. Iya, mustahil. Nah, seperti tadi pertanyaan Ibu Esther, ya saya puji Tuhan saya punya kebebasan waktu pertama, ya kan? Saya kemana-mana, contoh, ya kan kita mau kemana-mana kan pastinya enjoy aja karena ada uang ya nggak Bu Esther? Betul. Ya kan? Nah, kita juga mau kemana-mana kalau nggak punya uang, aduh mikir gitu kan? Bukan mikir lagi, jungkir balik mikirnya. Contoh nih kita mau liburan aja, mungkin kita mau ketemu orang tua, ya kan? Betul. Contoh saya orang tua ada di luar kota, ya kan jauh butuh biaya apa pesawat, ya segala macam kan nggak mungkin kita datang begitu aja nggak bawa oleh-oleh segala macam kan itu mikir sampai bisa 1 tahun 2 tahun baru bisa pulang kampung Bu Esther. Iya. Tapi puji Tuhan dengan 3i ya kapan aja saya mau nemuin orang tua ya kan puji Tuhan dan luar biasanya kebetulan anak saya yang pertama kan sudah kuliah juga ya kan. Sambil saya nengok anak saya, tapi sambil saya juga bina tim di luar sana, di luar kota sana. Kebetulan tim saya banyak di Makassar juga ya. Jadi di sini saya sambil jalan kapan aja saya mau berangkat ya kan. Oh, saya pengen ke Makassar, saya pengen ke Surabaya, saya pengen ke Kendari kayak gitu-gitu kan. Saya pengen ke Jogja ya kan. Kebetulan di beberapa daerah kan juga mitra-mitra saya udah banyak. Jadi ya enjoy aja jalannya karena terus pertama kan selain kita udah punya income sendiri, nah kebetulan dari 3i dengan kita berposisi bronze aja ke atas itu kita udah bisa di cover ya, Kanas ya. Setiap bulan semaunya kita mau kemana gitu. Jadi di cover lagi biayanya ya, Kanas luar biasa. Hotel, perjalanan, artinya apa? Naik pesawat, apa mungkin misalnya mau ke Jogja nih, kita mau naik kereta aja. Nah, kita bisa tuh cover, kita di cover dari perusahaan. Artinya ada kebebasan waktu dan puji Tuhan ada kebebasan finansial ya kan. Kita bebas mau kemana-mana karena ya kita udah ya mikir adalah uangnya kan gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Mantap. Jadi kalau misalkan jalan-jalan, apalagi wanita, aduh kalau jalan menderita banget kalau jalan-jalan udah kece tapi nggak punya duit itu pasti galau tingkat dewa. Karena nggak bisa beli makanan kekinian, nggak bisa jajan ya. Kalau nggak ada duit, mending di rumah aja daripada jalan-jalan pasti bakal galau banget. Nah, untuk Bu Hilda sendiri, bagaimana arti sebuah kebebasan ya? Karena kebebasan itu nggak bisa dibeli dengan duit, nggak bisa juga ditukar dengan apapun yang berharga dalam hidup kita.
Galau tingkat dewa ya. Iya. Ada lagi orang bilang gagal total ya Bu Esther. Gagal Kadang Mau total. eksperimen juga susah. Mati gaya, mati gaya. Mati gaya. Kadang kan kita nih ibu-ibu nih kalau ke mall ya, contoh nih kita lihat diskon kayaknya kita pengen banget. Tapi mikir lagi sebelum kita punya income sendiri nih. Aduh, besok takutnya nggak cukup nih ya kan buat anak sekolah, buat jajan segala macam, mikir gitu. Nah, karena dengan kita punya income sendiri, ya enjoy aja sih. Tapi sebenarnya di 3i ini kita sudah, saya pribadi ya, artinya saya sudah mulai mengerem. Ya mungkin karena dari lingkungan juga ya, yang dulu mungkin saya agak boros orangnya, tapi dengan kenal 3i, akhirnya saya udah bisa membedakan yang mana yang boros sama mana yang penting gitu. Jadi udah, ya puji Tuhan, banyak manfaatnya di 3i selain income. Iya, baik. Silakan Dahsyat. Bu Hilda. Iya, pada dasarnya mungkin hampir sama ya Bu Esther ya. Saya sendiri juga mengalami hal yang sama lewat 3i ini. Selain tadi kebebasan waktu yang saya dapatkan untuk keluarga saya, kebebasan untuk mengunjungi keluarga, mengunjungi tim, itu juga bisa saya lakukan kapan saja. Dan bukan hanya waktu yang saya korbankan di sini untuk mengunjungi tim, tapi saya bisa membina tim di luar daerah atau di kota-kota lain itu untuk mereka bisa antusias, lebih proaktif lagi supaya bisa duplikasi seperti saya. Bagaimana mereka juga bisa mendapatkan penghasilan seperti itu Bu Esther. Jadi saya mau bukan hanya saya berpenghasilan, tapi mereka juga bisa mengalami yang namanya bebas finansial. Seperti itu Bu Esther. Jadi saya katakan 3i ini luar biasa banget, luar biasa saya katakan. Ini program yang luar biasa yang pertama kali saya kenal di Indonesia ini. Menurut saya seperti itu. Ada begitu banyak, cukup banyak asuransi konvensional dan lain sebagainya, bisnis lain juga cukup banyak ya. Tapi saya boleh katakan ini yang 3i ini luar biasa. Karena kita hanya konsepnya, saya katakan konsepnya itu luar biasa Bu Esther ya, karena kita berinvestasi, tapi kita memiliki 3 keuntungan sekaligus. Itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya saya sangat antusias di bisnis ini Bu Esther, karena 3 keuntungan tadi itu yang saya katakan, di mana saya bisa mendapatkan insurans, saya bisa mendapatkan investasi, saya bisa mendapatkan passive income. Bukan hanya passive income yang saya dapatkan, tapi kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Seperti itu. Saya rasa ibu-ibu di luar sana juga atau teman-teman wanita yang ada di luar sana, saya katakan berkali-kali, asal paham aja sistemnya, Anda akan merasa ketagihan. Ya, betul sekali. Jadi mungkin teman-teman juga udah mulai penasaran nih, apa sih, gimana sih mau paham bisnisnya, orang bisnisnya apa. Nah, mungkin karena kita ini bertiga, mungkin dari tiga-tiganya apa yang paling menarik nih buat Bu Hilda? Jadi satu orang ini bawa satu keuntungan yang nanti kita mau ceritakan kepada teman-teman yang lagi kita ngopi bareng. Yang paling dari 3 hal manfaat yang diberikan oleh 3i Networks ini yang paling disukai oleh Bu Hilda. Halo? Sudah pasti adalah yang dari 3 keuntungan ini ya, Ibu Esther, yang saya paling suka itu adalah income. Yeay. Yeay. Sama-sama. Income. Kenapa saya katakan income? Karena income-nya aku yang atur, Bu Esther. Aku mau 10 juta, aku mau 15 juta, mau 20 juta. Terserah aku, gitu loh kira-kira. Jadi benar-benar saya katakan ini 3i ini konsepnya luar biasa banget, belum dimiliki oleh bisnis lain, tempat lain. Jadi itu kembali saya encourage teman-teman untuk nonton terus live channel kami, channel sukses. Teman-teman akan menerima banyak ilmu bagaimana bisa sukses seperti kami.
Oke, dari Bu Nasrawati ya, ada 2 pilihan lagi, yang mana nih yang paling 2 pilihan. 2 pilihan Ya kalau antara karena udah insurance dan dikasih investment? karena dikasih tinggal 2 pilihan, sebenarnya saya juga pilih yang ini. Udah duluan aku ya. Iya, iya. Saya bilang income gini. Awalnya saya kan join di sini berpikir, aduh nabung itu kan pengeluaran lagi ya, Esther ya, pengeluaran lagi. Saya kemarin tulis di status saya bilang, Ria ini saya ibaratkan seperti es krim nih. Seperti es krim seperti ini teman-teman. Ya. Wow. Nah, kenapa saya bilang es krim? Ketika kita makan es krim itu kan saat kita ngerasain di awal itu kayak dingin ya kan, dingin banget, belum ada rasa apa-apa, hanya dingin. Tapi setelah kita emut, terus kita telan, itu ternyata ada manisnya, ada gurihnya, ya kan? Nah sama di Tria ini, kita awalnya mungkin berpikir, aduh ini menabung lagi, pengeluaran lagi segala macam, ya kan? Tapi setelah kita kenali lebih dalam, oh ternyata kita salah kalau kita nggak langsung ambil peluang ini, karena justru di sini pertama kita bisa nabung gratis, ya kan? Kedua, yang saya rasain sendiri, income apa yang saya setor sebagai investasi saya untuk masa depan saya, masa tua saya, income yang saya terima dari trade itu udah berkali-kali lipat lebih besar dari apa yang saya tabung, ya kan, saya setor setiap bulan. Jadi kalau disuruh tadi milih duanya itu, ya sebenarnya saya juga milih yang nomor 1, income. Makanya saya semangat ngerjain 3i ini dari awal gitu ya. Iya, iya. Iya. Oke, dan karena ini yang terakhir, mau nggak mau saya harus ngambil yang insurance, tapi ini adalah 3 paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum terlalu paham atau mungkin yang masih awam, 3i Network apa sih, dari tadi mereka ngomong 3i, apa sih 3i? Jadi mungkin teman-teman bisa pahami begini, bahwa kalau dari 3i Networks ini, ini adalah murni adalah bisnis ya, tapi bisnis yang dia mengajak kita untuk modalnya itu disimpan ya, kita nggak disuruh untuk beli barang, nggak disuruh untuk belanja produk terus jualan lagi atau tutup poin, nggak ada. Kita diajak untuk bagaimana modal kita untuk disimpan ya. Ada begitu banyak bisnis di luaran sana, ketika kita diajak modalnya berapa ya, modalnya 1 juta 2 juta, dan ujung-ujungnya kita ngambil dari tabungan, benar nggak? Kita ngambil dari tabungan dan kita keluarkan untuk jadi barang. Tapi kalau di 3i, kita diajak untuk berbisnis yang konsepnya modalnya jadi investasi. Berapa lama itu investasinya? Ya investasi jangka panjang yang akan kita nikmati tentunya. Nah itu yang tadi Bu Nasrawati bilang, ya mungkin di awal kita masih bingung, ini rasa apa yang kita akan dapatkan. Tapi kalau kita semakin disiplin, kita mau nggak mau, udah ada es krim, kita mau nggak mau, karena udah keluar duit, makan gitu sampai habis, baru kita bisa ngerasain, oh iya ya, rasanya ada manisnya, ada asemnya, ada legit-legitnya, dan macam-macam. Nah, iya gitu. Dan kemudian yang kedua itu teman-teman, ternyata kita diajak untuk modal kita disimpan, kita juga menerima yang namanya proteksi. Apalagi sekarang pandemi kayak gini ya, semua orang kan butuh dong payung untuk proteksi dari virus lah, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, lebih menariknya kalau misalkan dibanding di luaran sana, kita investasi di tempat yang lain, mungkin itu juga bagus, tapi di sini lebih unggul karena kita dapat perlindungan, asuransi jiwanya ada gitu ya. Ketika tutup usia pun keluarga tetap kita sudah menyediakan dana warisan buat mereka. Dan yang paling top di bisnis 3i Network itu adalah income, karena ya itu tadi, kalau kita modalnya disimpan, kemudian kita begitu simpan modalnya, kita jiwanya diproteksi, ya kita tinggal mengajak keluarga, ini es krimnya enak loh, kamu mau cobain nggak? Buy one get three, ya buy one get three gitu. Jadi ya dengan kayak begitu orang kan juga bisa mindsetnya kebuka bahwa kita beli sesuatu yang menguntungkan bukan hanya hari ini, tapi di masa tidak terduga, masa yang akan datang, bahkan untuk hari ini yang kita butuh penghasilan pun tetap kita dapatkan. Nah,
Jadi buat teman-teman semua yang sedang ngopi bareng ya, jangan pernah melewatkan kesempatan. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bu Nas sama Bu Hilda, bagaimana prosesnya bergabung di 3i Networks? Tantangan terbesar bergabung di bisnis ini apa? Karena modalnya udah kita simpan, udah oke banget ya. Proteksi jiwa dapat oke banget. Kemudian income-nya dapat. Dan yang keempat, yang nggak kalah serunya, dapat free trip teman-teman yang kayak tadi Bu Hilda sama Bu Nasrawati cerita ya. Kalau teman-teman udah lihat Facebook mereka sering jalan sebelum corona pun mereka sering traveling bareng dan itu semuanya gratis teman-teman dari perusahaan. Nah, sekarang Bu Nasrawati sama Bu Hilda cerita dong kalau namanya berbisnis kan pasti ada nggak enaknya. Kita nggak bisa ngomong ya manis-manisnya di depan, tapi pasti juga ada suka dukanya, tantangan itu pasti ada. Apa tantangan terbesar di bisnis ini buat Bu Nasrawati? Oh, Ibu Nas. Saya dulu ya. Ya. Tantangannya sih ya buat saya bilang tantangan ini malah buat saya bilang vitamin. Kenapa saya bilang vitamin? Ya di awal saya kenal 3i dengan saya tidak tahu apa-apa sebelumnya ya kan, tapi dengan sistem yang luar biasa yang diberikan oleh CAR, akhirnya halo, dengar? Ya, kedengaran Kak. Silakan Kak. Iya, dengan sistem yang luar biasa yang sudah disediakan oleh CAR, ya saya sambil belajar saya menjalankan bisnis ini. Nah, tantangannya di awal ya bahkan sampai hari ini ya pertama yaitu penolakan. Kenapa saya bilang tadi ini vitamin? Karena dengan saya ditolak ya kan itu lebih memacu saya adrenalin saya untuk kamu udah menolak sesuatu yang luar biasa yang saya kasih tahu tapi kamu nggak mau ya kan. Dan puji Tuhan ya banyak di luar sana yang mungkin yang tadinya menertawakan saya, yang menolak saya, bahkan banyak di awal-awal itu memblokir kontak saya karena saya sering share tentang 3i ke mereka. Tapi dalam hati saya, kalian salah. So kalau memang kamu tidak mau ambil peluang ini, nggak masalah. Ya kan? Kalau kalian menolak saya, ya cukup bilang saya tidak suka, tapi mungkin dari mereka berpikir, oh ya kalau saya bilang saya tidak suka, lo ini duit gitu kan. Tapi kembali ke mindset mereka sih sebelumnya. Nah, tadi saya bilang penolakan. Nah, dari penolakan ini saya banyak belajar tipe-tipe semua orang gitu kan. Oh, orangnya seperti ini, orangnya seperti ini. Jadi itu sebagai pembelajaran buat saya karena di 3i ini bahkan lebih banyak saya dapat teman-teman ya kan. Mungkin awal-awal saya kerjakan bisnis ini teman-teman dekat saya menjauhi saya, tapi justru dengan 3i saya dapat teman berlipat-lipat ganda dari yang saya tidak kenal sebelumnya, dan puji Tuhan kita sama-sama menuju kesuksesan di 3i ini. Dahsyat. Nah, jadi dahsyat ya teman-teman. Jadi sebetulnya ini Bu Hilda sama Bu Nasrawati ini sebetulnya mereka ini belum pernah kenal sebelumnya ya. Jadi tadi saya udah telepon dan tanyakan ya, mereka ini belum berteman, belum pernah kenal sebelumnya, tapi justru di 3i Networks ini jadi dekat ya. Putus-putus sepertinya suara saya ya. Halo? Iya, tadi putus-putus sempat. Iya, soalnya ini tadi kan hujan, jadi signal saya kayaknya wifi saya agak down. Ya, jadi teman-teman hanya sebagai informasi bahwa dengan bisnis ini pun tantangan itu pasti ada, tapi kalau kita fokus dan mau menjalankannya pasti hasilnya itu akan indah ya. Yang penting kita fokus kepada hasilnya. Nah, mungkin dari Bu Hildanya sendiri tantangannya apa nih di menjalankan bisnis 3i? Iya, kembali lagi ke prinsip saya menjadi wanita yang mandiri ya, Bu Esther. Kalau wanita mandiri itu saya rasa dia akan menjadi wanita yang tangguh, wanita yang
penerobos dan Yes. tidak mudah menyerah. Ya, jujur saya 3 tahun di Sentral Asia Raya memang mengalami banyak yang namanya penolakan, ya. Tapi justru saya kasihan loh, saya kasihan banget buat mereka yang nolak gitu. Kenapa saya kasihan, Bu Esther? Latar belakang saya juga seorang karyawan bank, saya katakan, saya selalu buka mindset-nya bagaimana dia di bank, berinvestasi di bank dan berinvestasi di Sentral Asia Raya. Nah, saat saya buka mindset-nya, perbedaannya di mana dia masih tetap nolak, jujur saya sedih. Saya sedih sekali. Karena apa? Saya mau memberikan kabar baik buat mereka, ya. Saya memberikan insurance, saya memberikan investasi jangka panjang di mana waktu hari tuanya itu dia sudah punya investasi yang lumayan ya. Terus saya juga memberikan peluang bisnis tapi masih ditolak. Aduh, saya sedih banget jujur saya sedih. Tapi keputusan di tangan mereka. Keputusan di tangan mereka. Saya katakan juga tadi bahwa kita diciptakan untuk mandiri dan menjadi penerobos. Jadi untuk penolakan itu buat saya itu hal biasa. Hal biasa banget buat saya. Justru itu menjadi tantangan terbesar buat saya dan saya akan tunjukkan bagi mereka yang menolak, ini loh peluang bisnis yang Sentral Asia berikan buat kalian, kok sayang banget kenapa ditolak. Ya, satu cerita, temen yang 1 tahun lalu sempat nolak, WA balik, "Bu Hilda masih di sini ya? Masih di Sentral Asia Raya ya?" "Oh masih." Nah, "Saya mau gabung dong." Oh, rupanya dia udah melek, Bu Esther. Dia melek bagaimana seorang wanita itu bisa punya penghasilan, bisa punya investasi, bisa punya insurance. Terus dia menghubungi saya untuk join. Nah, dari situ dia juga bisa ceritakan seperti paket es krim tadi. Setelah dia makan es krimnya, dia bisa nikmati manisnya, lezatnya seperti apa. Nah, kebetulan temanku ini, Bu Esther ya, karena dia waktu itu udah sempat menduduki leader agency, jadi dia udah mengalami yang namanya penghasilan 4 sampai 6 jutaan. Jadi di situ baru dia melek. Wow, dahsyat juga bisnis ini ya Bu Hidayah, kenapa nggak dari dulu saya ikut ya. Jadi kira-kira ceritanya hampir seperti saya tadi. Jadi buat teman-teman di luar sana, memang kalau belum nyobain, belum bergabung atau belum tahu sistemnya, pasti teman-teman akan merasa, "Apa sih bisnisnya?" Masih negatif aja. Nah, makanya saya encourage buat teman-teman di sana, ayo dengarkan peluang-peluang yang luar biasa persembahan dari Sentral Asia Raya untuk teman-teman ibu-ibu khususnya ya. Bagaimana supaya Ibu-ibu ya. iya, karena kita ibu-ibu, di mana kita dikit-dikit kan ada aja ya keperluan-keperluan yang kita selaraskan seperti itu kira-kira Bu Esther. Jadi dari segi keuangan kita nggak mepet kata orang. Mepet banget. Iya, Nggak itu Bu mepet Esther, gitu nggak ya. mepet. Iya, 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 Iya. iya. Jadi nggak ini serba pas-pasan gitu ya. Semuanya serba pas-pasan Bener, dan semuanya serba mepet. Nah, teman-teman semua, demikianlah kita udah betul. ngobrol ya Heeh. tentang bisnis, dampaknya, dan bahkan apa yang kita sudah alami selama ini. Dan saat ini Bu Hilda, Bu Nasrawati sudah punya kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Mereka sebagai ibu rumah tangga yang terus produktif di rumah dan juga mengembangkan bisnis. Jadi kalau buat bu ibu-ibu yang hari gini masih demen banget nonton drakor, masih jadi kaum rebahan di rumah, ayo coba deh. Daripada ya, mending lebih baik gitu. Ya, jadi kita melihat sebuah peluang di 3i Networks ini sesuatu yang bisa memberikan dampak yang positif dalam kehidupan kita. Halo Bu Nasrawati, Iya, kedengaran kan tadi ya Bu suara saya? kedengaran. Oh iya ya, soalnya nih tiba-tiba tadi keluar Iya, sendiri. Oke, iya untuk baik ya ibu-ibu teman-teman di luar semua. sana, mhm, Ya, mungkin dari Bu Nasrawati, Bu Hilda ya kita nanti akan close, kita akan akhiri
ngopi sore kali ini, nanti kita jumpa lagi di ngopi sore berikutnya. Tapi bisa memberikan closing statement kenapa wanita-wanita, khususnya ibu-ibu rumah tangga, perlu juga punya ban serep, yaitu punya bisnis dan juga punya income. Apalagi bisnis di 3i Networks ini sangat mudah, simpel ya. Teman-teman juga bisa membagikan video ini di Facebook masing-masing, di Facebook kalian masing-masing, sehingga biar kita bisa menjadi berkat dan bisa berbagi kepada teman-teman Facebook kita yang mungkin lagi kebingungan mencari pekerjaan, mencari bisnis yang sedang lagi tren untuk dikerjakan yang nggak butuh modal yang besar. Mungkin dari pengalaman Bu Nasrawati dan Bu Hilda bisa memberikan closing statement bagi mereka. Siapa dulu nih? Ya, siapa yang duluan? Ya, oke. Terima kasih Bu Esther, waktunya nggak terasa ya. Oke, kalau saya bilang buat teman-teman semuanya, moto saya sebelumnya tadi Bu Esther tanya motonya apa, saya bilang moto saya kalau saya diberkati Tuhan luar biasa, dengan berkat ini saya pun ingin jadi berkat buat teman-teman, ya kan? Ya mungkin saya belum bisa memberi dengan bentuk uang atau apalah kayak gitu, tapi dengan informasi 3i setiap hari kami men-share di media sosial, di mana-mana kami bercerita tentang 3i, ya di dalamnya kami sebenarnya sudah memberkati kalian, karena kami tidak mungkin semangat di sini kalau kami tidak mengalami hal yang luar biasa dari Sentra Raya ini. Seperti itu Bu Esther. Jadi ya teman-teman yang mungkin masih jadi CCTV, ya kan, kenapa saya bilang CCTV, mungkin hanya melihat-lihat, ya kan, diam saja, nggak mau bertanya. Ayolah bertanya, gimana caranya Kak, gimana maksudnya, seperti apa. Kami akan tetap bantu sampai bisa sukses. Yang penting satu, kemauan. Gitu aja Ibu Esther. Bosan nggak ada signal. Putus. Nggak di sini ya. Dia yang ada sini dia. Karena fotonya dia nggak ada. Sambil makan Kak. Biar satu kali beres jadi Sambil habis. makan ya guys. Udah ada. Belum. Putus dia. Dia putus. Udah cair. Udah cair. Betul. Kan masih live Facebook. Iya. Tapi intinya kalau kita bisa, teman-teman yang lain juga pasti bisa ya. Iya, simpel banget. Kalau di luar Punya sana, simpanan. iya. Belajar disiplin nabung. Disuruh nyimpan doang. Lalu kita ngajak teman Punya proteksi. Juga, gitu. Iya. Jadi dapat, punya proteksi, punya investasi, punya penghasilan. Kan sayang kalau nggak dikerjain. Nah, penghasilannya dari sini
itu yang kita simpen lagi. Iya, Ya kan, karena betul. setiap kita terima bonus nih, besok nih ya terima bonus lagi ya kan, setiap tanggal itu langsung masuk rekening, lalu dari situ kita buat simpen lagi Simpan buat lagi. dana masa depan. Jadi sayang banget teman-teman. Putus ya, Bu Esther. Ini live ke Facebook, berarti masih. Iya. Dia dari linknya aja. Dari linknya. Oke kan. Ini enggak kelelep lagi. Oh, enggak ada nih. Enggak ada. Udah. Tapi ini Vision Group masih ada. Dahsyat. Halo, Iya. halo Kak Hilda. Halo, Waduh, halo. saya ini bikin saya. Putus ya. Putus ya, Kak Wifi-nya Esther. drop tiba-tiba. Aduh, terima kasih Kak Hilda. Oh iya. Tapi saya pantau dari handphone yang saya, jadi untuk Kak Hilda sama Kak Anas bisa take over ya. Yuk kita lanjut lagi sebelum nanti Iya. kita berakhir ya. Jadi udah sampai di mana nih obrolan, silakan ngelit deh Kak Hilda. Oh iya, kalau dari saya sendiri untuk jadi wanita mandiri itu adalah impian dulu, ya. Punya impian, karena impian itu kan harus diperjuangkan ya Bu Esther. Ya. Kalau nggak punya impian, saya bilang percuma. Karena dia akan menjadi impian yang tidak akan pernah terwujud. Betul. Seperti itu. Nah, lewat channel ini saya menantang teman-teman di luar sana, teman-teman wanita khususnya ya, ibu-ibu atau teman-teman wanita pada dasarnya, saya menantang teman-teman untuk meraih impian Anda yang harus raih impian Anda dan perjuangkan impian Anda. Saya percaya lewat Sentral Asia Raya, impian Anda akan terwujud. Yes. Satu kata, kalau saya bisa, Ibu Nasrawati bisa, Yes. kami semua bisa, teman-teman juga pasti bisa. Yes, kita pasti bisa. Yes. Terima Yes, kasih. kita pasti Ya, baik, bisa. luar biasa ya. Terima kasih Bu Hilda, Bu Nasrawati untuk udah bersedia untuk ngopi bareng kali ini ya. Semoga kita bisa ketemu di acara ngopi bareng berikutnya dengan spirit sukses yang lebih dahsyat lagi ya. Iya. Kapan-kapan bisa lah. Terima kasih Bu Esther. Ya. Saya dan Ibu Nasrawati spesial mengucapkan terima kasih untuk live channel yang sudah mengundang kami untuk ngopi bareng, berbagi kisah sukses, berbagi ilmu, berbagi peluang-peluang buat teman-teman wanita di sana. Terima kasih Bu Esther. Sukses selalu buat kita semua. Go Crown. Go Crown. Oke, God bless. Bye Kak God Hilda. bless. Bye-bye.